Alam semesta tercipta 13,8 miliar tahun lalu, di mana sebuah ledakan besar atau yang sering disebut Big Bang terjadi dan menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, mulai dari bintang, planet, dan seluruh partikel yang ada di alam semesta. Namun, sebelum adanya ledakan besar itu, apa yang terjadi di alam semesta ini? Apakah hanya ruang kosong yang gelap? Tahun 2005, Roger Penrose, melalui teorinya yang disebut dengan conformal cyclic cosmology menyatakan bahwa alam semesta kita abadi, tidak memiliki awal dan akhir. Jadi, Big Bang bukan merupakan awal mula dari segalanya. Big Bang memang peristiwa besar yang pada akhirnya menciptakan segala yang ada di alam semesta ini, namun Big Bang bukan sebuah permulaan. Ada sesuatu yang mendahuluinya. Sesuatu itu, menurut teori conformal cyclic cosmology adalah alam semesta lain yang telah mati. Alam semesta lain ini identik dengan alam semesta kita. Lubang hitam, planet, bintang, galaksi, dan bahkan mungkin ada kehidupan. Dia juga tumbuh, dan seiring berjalannya waktu, dia semakin besar. Akhirnya, galaksi-galaksi menjadi berjauhan akibat ekspansi yang cepat ini. Bintang-bintang pada akhirnya padam dan alam semesta menjadi gelap dan dingin. Yang tersisa hanyalah lubang hitam. Lubang hitam ini pada akhirnya juga akan menguap dan lenyap, dan hanya menyisakan partikel-partikel tak bermassa. Menurut teori relativitas, partikel tak bermassa seperti foton, tidak mengalami jalannya waktu. Dari sudut pandang partikel tak bermassa ini, waktu dan ukuran panjang maupun lebar tidaklah bermakna. Tidak ada istilah besar dan kecil. Hal ini memungkinkan kita untuk menyambungkan awal alam semesta kita atau Big Bang dengan akhir alam semesta sebelumnya. Begitu juga dengan akhir alam semesta kita. Akhir dari alam semesta kita saat ini bisa disambungkan dengan alam semesta setelahnya. Begitu terus dan berulang hingga menciptakan siklus kelahiran dan kematian alam semesta tanpa adanya awal dan akhir. Setelah terbentuknya, alam semesta mengalami periode ekspansi cepat yang dikenal sebagai inflasi kosmik. Alam semesta yang semula sangat kecil tiba-tiba menjadi sangat besar, 100 juta miliar kali lebih besar hanya dalam waktu sepermiliar miliar detik. Inilah yang saat ini diyakini oleh para fisikawan. Menurut Penrose, teori inflasi kosmik memiliki satu kelemahan penting yang membuat dirinya tidak bisa menerima teori tersebut. Satu kelemahan ini berkaitan dengan hukum kedua termodinamika, yakni tentang entropi atau derajat ketidakteraturan alam suatu sistem. Menurut hukum kedua termodinamika, entropi alam semesta selalu bertambah. Ini artinya entropi pada saat terjadinya Big Bang adalah yang paling minimum. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa Big Bang hanya bisa terjadi jika kondisi awal alam semesta disetting sedemikian tepatnya. Teori inflasi tidak bisa menjelaskan mengapa kondisi awal alam semesta harus seperti itu. Dalam teori conformal cyclic cosmology, jawaban atas pertanyaan ini terdapat di lubang hitam. Jauh di masa depan, alam semesta kita akan didominasi oleh lubang hitam. Dengan demikian entropi alam semesta dapat dihitung dengan cara menghitung entropi lubang hitam. Masalahnya, lubang hitam pada akhirnya akan menguap melepaskan radiasi yang bernama radiasi Hawking. Pada proses penguapan itu informasi yang sebelumnya ditelan oleh lubang hitam akan menghilang.
Hilangnya informasi ini membuat kita tidak bisa menghitung entropi alam semesta sehingga bisa kita katakan bahwa entropi alam semesta pada saat kematiannya adalah nol. Karena kematian alam semesta disusul oleh kelahiran alam semesta yang baru, Big Bang yang baru, maka entropi pada saat terjadinya Big Bang adalah nol. Dalam teori konformal cyclic kosmologi, tidak ada singularitas di Big Bang. Artinya waktu terus bersambung dari semesta sebelumnya hingga semesta setelahnya. Hal ini memungkinkan beberapa peristiwa sebelum Big Bang yang efeknya dapat kita amati saat ini. Salah satu peristiwa tersebut adalah penguapan lubang hitam. Foton-foton yang dipancarkan oleh lubang hitam akan meninggalkan jejak pada peta radiasi latar gelombang kosmik. Jejak ini berupa lingkaran-lingkaran dengan temperatur yang lebih tinggi daripada sekitarnya. Lingkaran-lingkaran ini diberi nama Hawking Point.